Terus syukur. Syukur bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Karena orang Jawa disyukurno itu berarti dikapokkan, disyukur ora kowe. Oke, jadi syukur itu berarti berterima kasih, matur nuwun, karena segala yang terjadi, yang indah, yang baik dalam diri kita, itu yang ngatur Tuhan. Katanya Zoroaster, itu dari Ahurmas. Kamu hari ini masih bisa narik nafas dan mengeluarkan nafas, itu kan seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, kamu bisa narik saja, nggak bisa keluar juga, wassalam. Ya kan, kamu duduk nanti masih bisa berdiri, itu kan juga Allah yang mengizinkan, yang ngatur. Maka tiap gerak langkahmu, tiap detak jantungmu harusnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, sebenarnya nggak ada sedikit pun alasan kamu mengeluh kalau itu di hadapan Allah. Karena sudah sangat banyak, tidak bisa dihitung, nggak bisa dikira-kira pemberiannya Allah padamu. Apapun itu. Makanya ada kiai yang setiap ngomong di kesempatan apapun, di momen apapun, itu alhamdulillah. Biasanya kan kamu diatur. Kalau sedang alpa bilangnya astagfirullah. Kalau sedang geleng-geleng kepala bilangnya Masya Allah. Kalau ada yang luar biasa bilangnya Subhanallah, kan gitu. Kalau lihat orang melakukan dosa, astagfirullah, kan? Ada mahasiswi pakai rok mini, astagfirullah, kan gitu. Harusnya kalau pakai teori syukur itu alhamdulillah. Loh ya kan? Yo. Loh, alasannya banyak, tinggal kamu cari. Loh kok alhamdulillah, Pak? Loh alhamdulillah matamu masih sehat. Ya kan? Alhamdulillah kamu masih normal. Banyak orang yang nonton lawan jenisnya nggak tertarik, berarti alhamdulillah, normal kan gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah karena lihatnya, tapi karena anugerahnya Allah. Oke. Itu kan sudah di skenario Allah, kamu lihat itu takdirnya Allah. Terima kasih Allah dikasih bonus, kan gitu. Oke. Dan rumusnya hidup bahagia memang alhamdulillah. Minggu lalu kita ngomong kebahagiaan, sebenarnya rumus simpelnya alhamdulillah. Apapun jalannya, apapun teorinya yang kamu ajukan, kalau kamu tidak alhamdulillah, pasti kamu belum bahagia. Maka alhamdulillah lah, hayati alhamdulillah dalam hidupmu. Itu berarti kamu rela, kamu ridho diapain aja oleh Allah, berarti kamu bahagia sudah. Jadi rumusnya sebenarnya alhamdulillah. Maka syukurlah kalau di Zoroaster. Oke. Terus doa. Doa kalau menurut Zoroaster itu jalan ke surga. Jalannya jiwa untuk naik ke langit dengan kendaraan kata-kata. Berdoa itu indah luar biasa. Doa itu berarti kamu merasa Allah itu dekat dan mendengarkanmu. Saya tidak tahu kalian masih rajin berdoa apa enggak ya. Jangan-jangan sudah mulai jarang, atau jangan-jangan doanya sudah formalitas. Doa formalitas itu ya apalane ya kuwi, tiap doa ya itu dibaca. Doa sambil gini, karena doa sambil gini-gini, sambil gini-gini, sambil nggak niat. Padahal doa itu momen sangat pribadi ketika kita berhadapan dengan Allah, terus kita curhat. Ya kan, kalau kita curhatnya hatinya nggak hadir, ya kan eman-eman. Mintalah, nggak usah harus doa yang kamu hafalin, ngobrol aja pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang kamu bisa. Ya Allah, ngasih nilai aja kan nggak susah kan?
Kan masa cuma aja, apa susahnya bagi engkau ya Allah, kan santai aja lah. Kan gitu, ndak apa-apa. Kok akrab. Ya Allah, mau pacar satu aja loh, dicoba lah. Siapa ngerti saya semakin soleh kalau punya pacar. Coba sekali-sekali. Loh, ndak apa-apa, ya ngobrol kan. Ya, biar Allah itu jadi bagian dalam hidupmu gitu loh. Kan selama ini jauh sekali. Libatkan terus-menerus. Ya yang sudah punya pacar, kalau pas pacaran kan diinget-inget juga, wow, ini ada Allah, sebentar ya Allah, saya masih pacaran. Nah. Loh, kalau kamu sudah pamit ke Allah pacaran kan gak berani macam-macam. Paling enggak kan, ya sebentar aja. Oke, boleh gak pegangan? Boleh ya, Allah sebentar aja, gak apa-apa. Oke, ya latihan. Iya kan, dan yakin Allah ndak marah kok, paling ketawa-ketawa agak cekikian itu aja. Oke, karena Allah sangat sayang padamu. Nanti tak istighfar, tenang aja, saya masih istighfar. Oke, ya jadi kalau bahasanya Zoroaster, doa itu adalah caramu untuk naik ketemu Allah dengan kendaraan kata-kata. Terus yo, kalau di Zoroaster dikasih saran, cara paling baik itu meditasi. Meditasi itu maksudnya apa sih? Jiwamu hadir, tenang, khusyuk, tumakninah kalau istilah kita, berhadapan dengannya. Jangan kamu di hadapan Allah, pikiranmu di mana? Kamu ngomong ndak tahu ngomong apa. Kalau kamu berdoa yang hafalan itu kan kamu sebenarnya nggak terlalu sadar kamu sebenarnya minta apa. Loh, kalau orang minta tapi nggak sadar dia minta apa yo mau dikasih. Atau jangan-jangan sudah dikasih kamu juga nggak ngerti. Wong kamu nggak ngerti minta apa. Itu kan yang ngasih nggak jengkel itu kan, kamu sudah minta, ya sudah dikasih. Besok itu lagi dibaca minta lagi. Lah kemarin sudah dikasih kok masih minta lagi itu loh. Itu yang diminta kan bisa Terus manfaatnya doa apa kalau katanya Zoroaster? Membuka gerbang-gerbang kuil di dalam diri kita agar Tuhan bisa masuk dan hadir. Doa itu kan seolah-olah bilang, ya Allah masuklah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa tak wujudkan. Untuk bisa mewujudkan keinginanku, engkau masuklah dalam hidupku. Makanya ada yang bilang, orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Dia merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri. Orang yang berdoa itu berarti dia mempersilahkan Allah, masuklah ya Allah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa. Aku sendiri nyari pacar tidak bisa, ya Allah, ditolak terus nembak bolak-balik. Masuklah dalam hidupku untuk ikut main. Kalau saya sendiri kalah mesti. Itulah doa. Maka mintalah, ngobrollah, akrablah, curhatlah, masukkan Allah dalam hidupmu. Dan jangan khawatir, Allah sendiri bilang, kalau kamu mendekat padaku selangkah, aku mendekatnya 10 langkah, bahkan 100 langkah. Kalau kamu mempersilahkan Allah masuk, itu Allah senangnya luar biasa. Diperhatikan oleh hambanya. Ternyata aku masih dianggap ada, kan gitu. Ternyata masih dianggap penting, kan gitu. Kalau kamu sayang sama orang, dan orang itu nganggap kamu penting, nganggap kamu, mbok kamu sama aku terus, itu kan kamu senangnya luar biasa. Dan insya Allah, Allah juga semacam itu. Diajari oleh Zoroaster bahwa doa itu sangat agung, karena doa membuka gerbang kuil dalam diri kita agar Tuhan berkenan masuk dan hadir. Oke. Terus pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini mirip kayak teorinya di filsafat Yunani. Semua kata dan perilaku yang benar diawali dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan adalah rekan manusia yang paling penting.
Harganya tidak ternilai, tidak pernah mengecewakan, selalu setia. Dan tidak ada satupun kerugian, dan tidak pernah ada cerita orang yang merasa rugi, merasa sia-sia ketika dia dapat ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu khairu jalis, teman duduk yang paling enak, teman hidup yang paling setia. Ilmu tidak pernah mengkhianatimu. Pengetahuan tidak pernah curang padamu. Dia selalu bantu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak pengawalmu, semakin banyak bodyguardmu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak yang kamu taklukkan. Maka jangan jemu-jemu setiap momen, jadikan momen untuk belajar. Tidak harus nunggu ngaji, tidak harus nunggu kuliah. Sambil nongkrong di angkringan, sambil ngerokok pagi hari, sambil di kamar mandi pagi-pagi itu tidak apa-apa. Ada nggak yang ke kamar mandi, ke WC sambil bawa buku? Ngerokok ya mesti. Saya dulu sering, sekarang kadang-kadang. Nggak apa-apa kan, di kamar mandi itu lama aktivitasnya, sambil baca-baca komik apa, baca apa kan nggak masalah. Jadi teman terbaik itu buku. Kalau kamu lagi nongkrong, lagi nggak ada apa-apa kan, pengetahuan ditambah. Kalau nggak bawa buku, yo belajar dari lingkungan sekeliling. Karena setiap momen itu momen untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Lagi sendirian, nongkrong, nggak ada pacar, di sana ada orang pacaran, ya belajar. Oh kayak gitu. Loh iyalah kan belajar. Meskipun tidak pacaran tapi ngerti teorinya pacaran, kamu belajar langsung. Observasi partisipan. Oh kayak gitu pacaran. Oke, lo kan ilmu, tidak ada salahnya, nggak apa-apa. Oke. Dosa. Apa sih dosa itu? Semua jalan pikiran yang tidak murni, perilaku yang tidak bersih, dan kata-kata yang tidak suci, asalnya adalah dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang dangkal. Sumber utama dosa, sumber utama keliru dan khilaf itu karena kurangnya pengetahuan. Maka apapun dosa yang kamu lakukan, jangan sekali-sekali menghakimi orang lain. Selidiki dirimu sendiri. Karena mungkin banyak keburukan-keburukanmu yang memalukan. Jangan sibuk nyari dosanya orang lain, wong dosamu sendiri juga banyak. Jadi introspeksi diri kuncinya. Terus apa sih yang batasan dosa dan tidak dosa itu? Antara lain, ngasih contoh, kalau di Avesta, jangan kau sakiti seekor semut yang sedang bekerja keras mengangkat sebutir gandum demi melanjutkan kehidupannya. Karena ia pun memiliki kehidupan, dan kehidupan itu amatlah manis bagi kita semua. Ini contoh agar kita tidak iseng. Banyak perbuatan yang menurut kita netral, bagi Zoroaster itu dosa loh. Kamu jalan misalnya di taman, tiba-tiba tanganmu usil, ada daun dipanggil der. Gak ada, iseng aja sih, nyabut-nyabut daun, nyabut itu bagi Zoroaster dosa. Gunanya apa? Daunnya terus kamu buang di tempat sampah, buat apa? Ada semut gak ngapa-ngapain lewat, kamu bunuh semua, gitu. Ya kan, kamu tega sekali, kamu pembunuh sebanyak itu orang, sebanyak itu semut. Loh, semut itu juga punya adik, kakak, pacar, sepupu. Loh, kasihan.
Kamu kok tega sekali bunuh, tidak ada gunanya. Kan ada cerita wali itu kadang nginjak semut aja menyesal luar biasa. Bukan karena Allah pak cuma nginjak semut, tapi nginjak semut yang tidak ada gunanya. Ya kalau semutnya kamu lagi enak-enak ngopi, semutnya ngerubung terus mbak usir semua, ya tidak masalah, itu kan ada tujuannya. Tapi kadang-kadang semutnya nggak ngapa-ngapain, dia sudah jalan di pojok sana itu, dia minggir-minggir, kamu masih ngejar aja, usil, kamu bersihin semua. Dah kan yang kayak gitu, itu yang bisa kayak gitu cuma manusia. Senengnya dewe.